Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Adik Gimin 7, channelnya para penggemar kayu. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Mas, tolong bisa direview untuk alat mesin bubutnya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Di kolom komentar juga banyak ya menanyakan tentang alat bubut yang saya gunakan untuk membuat kerajinan-kerajinan. Dan di sini saya mau mereview alat bubut saya teman-teman, yang bikinan sendiri atau rakitan sendiri. Sebenarnya sangat simpel sekali teman-teman. Pertama kita ke mesinnya dulu ya. Saya menggunakan mesin pompa air, pompa air yang sudah lama ya, udah nggak bisa dipakai untuk menyedot air. Dan ini merek lama teman-teman, merek apa juga saya kurang begitu tahu. Yang tahu nanti komen di bawah ya. Ini pompa air lama yang udah nggak bisa untuk dipakai buat ke air, dan saya menggunakan polin 3 in di sini. Dan polin yang di sini saya menggunakan polin kayu bikinan sendiri. Ini sangat kecil, saya perkecil ya buat tarikannya ini biar lebih gede. Terus saya menggunakan as buat gergaji table saw itu teman-teman. Nah, setiap membeli as table saw teman-teman, biasanya ada bawaan plat besi seperti ini teman-teman. Itu jumlahnya ada 2 ya, biasanya ada 2 seperti ini. Kemudian yang satu saya pakai buat pencekamnya ini teman-teman. Dan ada bawaan seperti ini ya biasanya di sini. Nah, ini buat mencepit pisau gergajinya biasanya. Nah, saya pakai buat mesin bubut ini teman-teman. Dan untuk pencekamnya saya modif sendiri. Untuk bautnya ya, bawaan biasanya 1. Untuk platnya ini ada 2, dan yang satu saya modif bikin sendiri teman-teman seperti ini. Dan cara membikinnya saya udah review di video sebelumnya. Saya tempelkan di sini teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Tapi ingat ya teman-teman, kalau waktu mengelas itu harus ditempelkan di sini. Jadi biar center ya teman-teman. Paling enggak itu mendekati matte ya, atau presisi. Nanti kalau ngelasnya sendiri, ini sendiri nggak dipakein ini, nggak dipakein di pas ini, biasanya akan sedikit miring ya teman-teman, atau kemiringannya itu lebih banyak. Jadi kita mesti ditempelin di sini, baru kita las. Kencengin ya teman-teman, kencengin sampai press biar ini menempel, baru kita las. Begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya ya teman-teman, kita menuju ke body atau rangka yang kita pakai. Di sini saya menggunakan besi kanal U. Kanal U dengan panjang, ini dulu panjangnya 2 meter ya teman-teman. Saya dapat dari tukang rongsok, besi bekas gitu. Terus ini saya potong buat tiangnya, kurang lebih 25 cm ya. Lebih tinggi lebih bagus, asal nanti untuk kakinya lebih dilebarin. Karena apa? Untuk menjaga getaran supaya tidak bergoyang ya teman-teman. Saya potong untuk di sini saya ukuran 20 cm. Jadi ini dulu saya potong itu kurang tinggi sebenarnya. Dan kemudian saya potong buat yang ini. Ini juga 20 cm teman-teman ukurannya. Di sini saya buat seperti ini untuk jarum sebelahnya. Di sini saya tidak menggunakan laker atau bearing, cukup jarum seperti ini. Terus kita punya ukuran baut segede ini, atau ukuran baut yang seukuran ini. Ini buat kancingnya teman-teman, biar tidak ikut muter ya nanti kalau waktu dipakai. Nah, seperti ini. Ini bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini ya teman-teman. Kalau ngancingnya ini ya, ini bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini. Ini kan bisa dicopot teman-teman. Nah, ini bisa dicopot. Teman-teman bisa taruh di sini ataupun di sini. Tapi kalau di sini biasanya yang sini masih sedikit goyang teman-teman. Tapi kalau tarikannya kenceng ya nggak masalah. Cuman saya taruhnya di sini biar ngancingnya di sini teman-teman. Jadi ini kenceng ya, tidak ikut muter seperti ini. Nah, kemudian untuk tatakan di sini teman-teman. Nah, ini saya menggunakan per mobil itu ya teman-teman. Per mobil bekas. Jadi saya ada potongan buat seperti ini, dan modelnya cuma letter L seperti ini. Ini pun permanen teman-teman. Kalau yang pabrikan itu kan bisa dicopot, bisa diputer di sini ya.
tapi ini saya bikin permanen, jadi muternya hanya seperti ini. Teman-teman kalau membuatnya mungkin bisa ditaruh di sini ya untuk pipa, terus ini dikasih baut, ini bisa dicopot sendiri atau disetel sendiri. Ukuran panjang atau pendeknya itu teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian untuk ketinggian ini ya selera teman-teman aja, dari as ke sini. Ini untuk membobot kapasitas, misalkan kapasitas besar teman-teman bisa lebih tinggi lagi 25 atau 30 cm. Dan di sini saya membuatnya itu ukuran ini 20 cm ketambahan lakernya itu teman-teman, atau bearingnya ini kurang lebih 5 cm, jadi 25 cm di sini teman-teman untuk ketinggian ini. Nah kemudian untuk ini teman-teman, nah untuk jarum ini teman-teman, ini sesuaikan harus center sama jarum yang ini ya teman-teman. Nah teman-teman harus senterkan jarum ini sama ini harus nyambung teman-teman. Nah ini harus nyambung ya teman-teman, jadi nanti buat membobot itu biar presisi. Dan untuk kancing-kancingnya teman-teman di sini bisa perhatikan, untuk besi kanal U nya ini saya lobangin dari sini ya teman-teman. Ini sesuaikan kepanjangan besi teman-teman aja, misalkan membuatnya itu dari kanal U seperti punya saya ini. Nah ini sesuaikan kepanjangannya dari sana, karena ini buat apa teman? Buat mengancing ini teman-teman. Nah ini biar nggak geser ya teman-teman, jadi kita bisa sesuaikan maju mundurnya. Terus juga buat menaruh ini teman-teman, untuk tatakan pahatnya ini. Nah untuk tatakan pahatnya ini buat kancing juga teman-teman. Jadi manfaatnya lubang ini adalah seperti itu. Kemudian untuk ini teman-teman, yang lebih penting lagi adalah untuk ketinggian ini teman-teman, ketinggian tatakan ini ya teman-teman. Ini sama as ini samakan ya teman-teman, ketinggian as ini sama ini samakan. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk ketinggian ini samakan dengan as ini teman-teman. Karena apa? Kita buat naruh pegang apa itu pahatnya itu atau pisau bobotnya itu enak teman-teman. Kalau lebih tinggi nanti lebih apa itu, kalau ininya lebih tinggi nanti pahatnya susah naruhnya, apalagi kalau lebih tinggian yang ini. Nah nanti kita jungkir gini teman-teman ya. Oke seperti ini teman-teman. Nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Untuk ukuran panjangnya saya menggunakan 2 meter ini dulu, karena saya gunakan semua 2 meter itu buat bubut kepanjangannya ini biar bisa maksimal. Misalkan buat bubut kaki-kaki meja itu biar nyampe ya teman-teman. Jadi kalau panjang sekalian itu buat kerja itu, misalkan mau bubut ukuran panjang itu enak, jadi nggak mesti repot lagi. Nah seperti inilah wujud aslinya dari mesin rakitan yang saya punya teman-teman. Apabila teman-teman mau membuatnya ya seperti inilah punya saya. Dan kenapa saya bikin pendek teman-teman, saya udah review di video sebelumnya. Kenapa saya bikin pendek dan kakinya itu seperti ini untuk menjaga getaran teman-teman. Jadi getarannya itu biar berkurang. Kalau kita buatnya tinggi ya otomatis kaki kita mesti kokoh teman-teman. Maksudnya kaki mesinnya ini, dudukan mesinnya ini mesti kokoh. Kalau tidak kokoh nanti getarannya itu besar sekali. Apalagi kalau buat bubut yang sedikit kurang center atau kurang presisi. Makanya di sini saya bikinnya itu pendek teman-teman, dan kakinya saya bikin kaki-kakinya seperti ini. Yang sebelah sana juga sama seperti ini. Oke terima kasih telah menyimak video ini. Bila bermanfaat bisa dibagikan ke teman yang lain ya teman-teman. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan
Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman yang lain. Oke, terima kasih. Yo Ino, dung.